Selamat datang di video pembelajaran Universitas Tangerang Raya. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Tahukah Anda apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi juga punya beberapa jenis. Pertama, jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya, meliputi koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Yang kedua, jenis koperasi berdasarkan status anggotanya. Pertama, koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa, koperasi sekolah, dan koperasi pondok pesantren. Selain itu, jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Koperasi primer, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Kemudian koperasi sekunder, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Koperasi konsumsi, sebuah koperasi yang bertujuan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Koperasi jasa, koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Koperasi produksi melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Model koperasi berasal dari pertama model sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Kedua, model pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah. Tata cara pendirian koperasi. Pertama, mengadakan rapat pendirian. Dihadiri para pendiri, penyuluhan tentang perkoperasian, dan kemudian dihadiri oleh paling sedikit 20 orang anggota. Kemudian hal-hal yang dibahas saat rapat, yang pertama nama koperasi, pengurus koperasi, badan hukum, dan moto koperasi tersebut. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Dengan siapa? Dengan Wahyu. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Bapak kan pernah dengar nggak kata UMKM itu apa? Sering. Sering dengar ya? Iya. Menurut Bapak UMKM itu apa sih? UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Ya, yakin? Iya. UMKM terdiri dari 3 kata pembentuk, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika didefinisikan secara umum, UMKM dapat kita artikan sebagai satu aktivitas bisnis secara komersial yang dikelola dan dijalankan oleh individu atau lembaga yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa UMKM terdiri dari 3 pembentuk kata, yakni usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Nah, demikianlah tadi sekilas ya mengenai apa itu koperasi. Nah, bagaimana dalam penguatan ini? Ini ada 4-nya, yaitu penguatan dalam strategi. Yaitu yang pertama adalah strategi pengembangan organisasi. Pertama yaitu adalah koperasi harus memiliki landasan peraturan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang kokoh. Jadi peraturan-peraturan ini harus disusun sedemikian rupa untuk menunjang kegiatan koperasi. Lalu yang kedua adalah memiliki peraturan-peraturan teknis sebagai landasan pelaksanaan tugas. Jadi selain ADART tadi juga harus dibuat peraturan teknis dan pelaksanaan tugas, karena ini adalah untuk mempermudah pada saat pelaksanaan teknis di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tadi. Misalkan dalam pelaksanaan kegiatan RAT, lalu misalkan dalam hal pengeluaran biaya
lalu dalam hal kebijakan koperasi. Nah, ini perlu dibuat peraturan-peraturan teknis. Kemudian yaitu memiliki struktur organisasi yang kokoh dan terintegrasi dengan seluruh unit usaha atau bidang usahanya. Jadi ini harus dibuat supaya ada alur kerja dokumen yang enak, supaya proses yang masing-masing bagian itu mempunyai tanggung jawab yang jelas, kemudian pendelegasian pekerjaan yang jelas dan pertanggungjawaban yang jelas. Lalu memiliki sistem operasional dan prosedur dalam menjalankan kegiatan operasional. Nah, ini tentu terkait dengan pertanggungjawaban pekerjaan, prosedur seperti apa, langkah-langkah seperti apa, dan juga ada pengukuran satuan waktu, sehingga perlu nanti pekerjaan ini bisa lebih mudah dimonitor. Contoh misalnya pelayanan keanggotaan, pelayanan simpan pinjam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan simpan pinjam? Berapa waktu yang dilayani untuk anggota dalam penarik simpanan? Jangan sampai pelayanan terlalu lama dan ini bisa mengecewakan pelanggan atau dalam hal ini adalah anggota. Lalu laporan kegiatan transparan dan akuntabel. Salah satu kegiatan ini adalah akuntabel. Yang berikutnya adalah yaitu strategi pengembangan bidang SDM dan keanggotaan. Beberapa diantaranya yaitu adalah meningkatkan pemahaman stakeholder koperasi tentang pengelolaan koperasi yang benar melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga ini tidak perlu kita menunggu program dari pemerintah atau program-program ini yang lainnya, tapi koperasi harus mempunyai inisiatif langsung untuk pelatihan secara mandiri. Yaitu yang kedua adalah meningkatkan kinerja pengelola guna meningkatkan efektivitas kinerja koperasi melalui penggunaan tenaga profesional. Dalam hal ini perlu adanya sumber daya yang cukup sehingga koperasi bisa mendorong tenaga kerja yang ada atau pengelola yang ada memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Kemudian meningkatkan ketertiban data keanggotaan. Ini juga penting dalam menata keanggotaan karena tertibnya data anggota itu akan menetapkan partisipasi dan simpanan keanggotaan dan sebagainya. Bagaimana interaksi dengan keanggotaan, sehingga database keanggotaan ini sangat penting. Kalau kita mempunyai database yang baik, tentu saja proses pelayanan koperasi itu akan menjadi lebih baik. Berikutnya adalah meningkatkan partisipasi anggota baik sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa layanan koperasi. Nah, di sini adalah kita dorong masyarakat untuk bisa memilikinya. Berikutnya adalah strategi pengembangan bidang keuangan, yaitu adalah mendorong anggota yang berkontribusi aktif dalam penanaman modal untuk pengembangan koperasi. Ini adalah perlu diperhatikan karena untuk mencapai skala kelayakan usaha itu memerlukan modal. Berikutnya adalah koperasi dapat menggali sumber-sumber modal internal dan juga memberikan keuntungan bagi penanam modal. Sehingga di sini juga perlu ditegaskan pada para anggota bagaimana para anggota itu percaya kepada koperasi karena dia menanamkan modalnya, sehingga perlu ada transparan, audit dan sebagainya, sehingga dengan pelayanan yang akuntabel dan transparan ini akan berimbas pada kepercayaan anggota untuk dia berkontribusi modalnya. Kemudian melakukan auditnya atas laporan keuangan, sehingga kalau bisa itu rutin setiap tahun itu dilakukan audit dan laporan keuangan. Lalu adalah meningkatkan efektivitas dan efisiennya, sehingga dalam melaksanakan pengembangan usaha pun harus dilihat efektivitasnya sebelum mendirikan koperasi. Misalnya
juga harus dilakukan studi kelayakan bisnisnya, perencanaan seperti apa, evaluasinya kayak gimana, dan kinerja pelayanan atau pelaksanaannya seperti apa, sehingga tetap bisa efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan bidang pelayanan dan usaha. Dan tentu untuk mengembangkan usaha ini, koperasi harus meningkatkan partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Berikutnya adalah lakukan inovasi dan pengembangan usaha secara berkelanjutan supaya makin berkembang. Dalam proses usaha itu pasti ada proses pertumbuhan. Misalnya dalam pencapaian puncak, kemudian mengalami penurunan, dan ini tentu harus diantisipasi dengan melakukan inovasi dan pengembangan. Lalu perkuatan administrasi pencatatan transaksi partisipasi anggota, sehingga untuk administrasi salah satu faktor atau unsur perhitungan usaha bagi anggota partisipasinya, sehingga koperasi ini harus benar-benar mampu memberikan track record atau catatan berapa sih partisipasi anggota dalam memanfaatkan anggota. Kemudian adalah harus melakukan analisa sederhana atau studi kelayakan. Hasil dari pencapaian atas penguatan lembaga dan pengembangan itu apa? Dan ini tentu adalah harapannya adalah koperasi menjadi sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental dan berkoperasi. Sehat mental dalam koperasi. Jadi semuanya harus sehat, ya. Jadi mental koperasi itu harus pengurus bertanggung jawab, anggota juga berpartisipasi dan bertanggung jawab, dan pengawasan. Nih, prinsipnya adalah fungsi masing-masing menjalankan fungsinya. Baiklah teman-teman mahasiswa, jangan lupa dukung ini ya video pembelajaran ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.